Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 dengan materi fluida statis dan dinamis dengan anggota kelompok saya sendiri, Mahanita Sakinah, dan saya Lisa Sofyananda, saya Husna Hatimah, dan saya Ayu Kurniati. saya Deswita, saya Hilmi Ariana. stay tune ya guys. Bye-bye. Apa sih fluida itu? Fluida adalah zat yang dapat mengalir, meliputi zat cair dan gas. Contoh zat cair yaitu termasuk air, susu, dan minyak goreng. Sedangkan contoh zat gas itu termasuk udara, yang dimana udara bisa berpindah sebagai hembusan angin. Berbeda dengan batu dan berbagai benda keras lainnya. Seluruh zat padat tak termasuk dalam fluida, karena zat padat itu tidak bisa mengalir. Zat cair dan gas dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Fluida terbagi menjadi dua jenis, berdasarkan pergerakannya. Yang pertama ada fluida statis, dan yang kedua ada fluida dinamis. Fluida statis. Fluida statis ialah fluida diam atau fluida dalam keadaan bergerak tetapi tidak ada perbedaan kecepatan dari partikel-partikel fluida tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan yang sama dan tidak menimbulkan gaya geser. Misalnya seperti air pada gelas yang tidak dikenai gaya akan tetap diam, ataupun pada air sungai yang mengalir dengan kecepatan yang konstan. Adapun beberapa rumus fluida statis, yang pertama yaitu massa jenis. Jadi teman-teman, dalam fisika, massa jenis adalah ukuran kepadatan suatu benda homogen, yaitu massa per satuan volume. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, semakin besar massa per volumenya. Massa jenis atau yang kita lambangkan dengan rho dihitung dengan rumus rho sama dengan M per V, di mana M adalah massa dan V adalah volume. Jadi teman-teman, jika massa jenis benda lebih kecil dari air, maka benda tersebut akan mengapung. Jika massa jenis benda sama dengan air, maka benda tersebut akan melayang. Dan jika massa jenis benda lebih besar dari air, maka benda tersebut akan tenggelam. Yang kedua adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis pada kedalaman tertentu tidak dipengaruhi oleh berat air, luas permukaan air, atau bentuk wadah, tetapi hanya oleh kedalaman dan massa jenis air. Tekanan hidrostatis atau pH menekan ke segala arah dan dihitung dengan rumus pH sama dengan rho dikali G dikali H, di mana rho sama dengan massa jenis air, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan kedalaman dari permukaan air. Satuan tekanannya adalah N per M kuadrat atau Pascal. Adapun yang disebut tekanan mutlak, yang dimana total tekanan yang dialami objek dalam air adalah P sama dengan pH ditambah PATM, dengan PATM sebagai tekanan atmosfer. Hukum Pascal. Hukum Pascal mengatakan bahwa jika kita memberi tekanan pada fluida, baik cairan ataupun gas di dalam wadah tertutup, tekanan itu akan diteruskan secara merata ke seluruh bagian fluida. Rumus fluida yaitu P sama dengan F per A, yang dimana P itu merupakan tekanan, F itu merupakan gaya, dan A itu merupakan luas area. Menurut hukum Pascal, tekanan di satu titik sama dengan tekanan di titik lain digambarkan sebagai P1 sama dengan P2. Jika kita memiliki dua area berbeda dengan gaya yang berbeda, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Contoh sederhana, jika kita menekan pistol kecil, tekanan itu diteruskan ke pistol besar dan bisa mengangkat benda yang lebih berat. Fluida dinamis adalah fluida atau zat cair dan gas yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan yang konstan. Dengan kata lain, fluida dinamis adalah fluida atau zat cair dan gas yang alirannya bergerak secara ideal atau memiliki kecepatan yang konstan. Dengan kata lain, alirannya tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Selain itu, alirannya juga tidak mengalami turbulen. Gimana sih ciri-ciri atau sifat dari fluida dinamis? Yang pertama, tidak mengalami gesekan. Jadi, saat mengalir, gesekan antara fluida dan dinding bisa diabaikan atau tidak dihitung. Yang kedua,
garis arus atau streamline. Artinya, alirannya mengikuti lintasan yang ada, jadi tidak mengalami turbulensi, arusnya acak dan biasanya di pusaran. Yang ketiga, tunak atau steady. Artinya, kecepatan fluida pada setiap titik itu konstan, tidak berubah-ubah tergantung waktu. Yang keempat, tidak termampatkan atau incompressible. Artinya, fluida ideal memiliki massa jenis yang selalu konstan sepanjang alirannya pada setiap waktu. Nah, contoh dari fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari yaitu aliran air pada selang atau pipa. Dalam besaran fluida dinamis ini terdapat debit aliran, yaitu volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Dihitung dengan Q sama dengan A kali V, di mana A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan aliran. Selanjutnya, hukum-hukum fluida dinamis. Pertama, hukum kontinuitas, yaitu volume aliran fluida tetap sama di setiap titik. Misalnya, saat ujung selang ditekan, air mengalir lebih cepat. Yang kedua, hukum Bernoulli, yaitu tekanan, energi kinetik, dan energi potensial fluida tetap sama di sepanjang aliran. Misalnya, tekanan di bawah cairan parfum mendorong cairan naik dan menyemprot keluar. Selanjutnya, penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama, parfum. Tekanan tinggi mendorong cairan naik dan menyemprot. Yang kedua, pipa venturimeter, yaitu mengukur kecepatan aliran dengan pipa yang menyempit. Yang kedua, tabung pitot, yaitu mengukur kecepatan aliran gas yang berada di dalam pipa.